Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insyaallah kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Menteng Agung 05 Fagi, yaitu Ibu Endang Laras Sati SPD. Yang kita hormati seluruh ibu dan bapak guru beserta staf dan karyawan SDN Menteng Agung 05 Pagi, serta anak-anakku semua yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan insya Allah senantiasa Allah berikan kita nikmat, sehat, dan panjang umur. Senantiasa Allah jauhkan kita dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit pandemi yang sangat menakutkan. Oleh karena puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semua, seperti biasa setiap Jumat pagi tidak pernah bosan kita melakukan amal-amal soleh, yaitu kita bertadarus Al-Quran dan kita melaksanakan sholat duha di rumah masing-masing. Untuk itu mari kita siapkan perlengkapan sholat dan Al-Qurannya atau juz amma atau buku Yasin. Karena selepas kultum ini kita akan sholat duha dan kita akan tadarus Al-Quran di rumah kita masing-masing. Sebelumnya mari kita dengarkan dulu sedikit nasihat-nasihat agama atau yang sering kita sebut kultum. Oke anak-anak semua, siap dengarkan semua? Anak semua, kalau ada orang yang berkata kepada kita suatu pertanyaan, kenapa orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh atau orang-orang yang disebut ustadz atau mu'alim atau alim ulama, mereka cepat dipanggil Allah alias meninggal? Aku ulangi. Mengapa orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim cepat meninggal dunia? Apa jawab kita kalau ada pertanyaan seperti itu? Maka kita ulangi. Kalau dia bertanya seperti itu, kita tanya lagi. Apa benar orang-orang alim itu matinya cepat? Nah, mari kita uraikan supaya permasalahan ini menjadi jelas. Karena ini menyangkut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau salah jawab, maka ibadah kita, sholat kita, puasa kita, ngaji kita, zakat kita, pergi haji kita, umroh kita,
Kalau jawaban ini salah, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan kita daripada orang-orang yang beriman. Kalau keluar daripada orang yang beriman, berarti murtad. Nauzubillah. Mari kita urai. Kalau ada yang bertanya, mengapa orang-orang yang soleh cepat dipanggil Allah alias mati? Maka jawabnya adalah orang yang demikian salah berpikir. Kemudian salah berbuat, salah melihat, salah mendengar. Karena itu akibat salah berpikir, salah melihat, salah mendengar, salah berucap, salah berbuat, maka yang paling berbahaya di akhirat dia akan masuk bersama-sama orang yang salah, yaitu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi jangan sampai kita keliru berpikir, ikut-ikutan percaya. Oh, kalau gitu kita jangan baik-baik dah. Jangan jadi anak yang soleh, nanti cepat mati. Ini satu pemikiran yang keliru. Jadi harus bagaimana? Maka harus kita pahami bahwa hidup di alam semesta ini semua akan mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka beri contoh itu, Pak, Syekh Ali Jabir masih muda meninggal. Almarhum Ustadz Japri UJ meninggal masih muda. Almarhum Ustadz Arifin Ilham meninggal masih muda. Maka sampel yang mereka ajukan adalah kurang tepat. Bukankah banyak anak-anak muda yang usia masih muda juga banyak yang mati dalam keadaan teplar akibat minum minuman yang dilarang. Ada yang mati dalam sakau, mabok akibat minum pil anjing gila, akibat ekstasi dan sebagainya. Banyak. Mereka tidak hitung itu. Dan banyak orang-orang yang soleh yang umurnya panjang, seperti almarhum Mbah Maimun. Itu di atas 90 tahun baru meninggal. Contoh lain, Dr. Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, 94 tahun masih jadi Perdana Menteri. Nah, itu orang-orang soleh. Jadi kalau ada yang berpendapat orang yang soleh matinya cepat, itu adalah salah. Anak-anak semua, jadi urusan agama tentang kematian adalah sesungguhnya kematian itu adalah merupakan ketentuan dari Allah yang setiap manusia tidak ada yang tahu. Memang yang lebih baik adalah siapa yang umurnya dipanjangkan Allah, amalnya juga baik. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik adalah yang diberi umur panjang oleh Allah, amalnya juga baik. Panjangkan umurnya dia, sholatnya rajin, ibadah mengajinya rajin, menduduk
di majlis taklim rajin, bahasanya sopan kepada semua orang, tidak pelit, ramah. Itu orang tua yang seperti itu lebih baik daripada orang muda yang umurnya pendek, cepat dipanggil Allah tapi amalnya belum banyak. Jadi kenapa mereka berkata seperti tadi, berpendapat orang soleh cepat mati? Apa sebabnya? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, kalau ada orang yang berpendapat orang soleh cepat mati, bahwasanya dia hatinya dibisikkan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dibisikkan oleh setan atau iblis. Siapa dia? Ada iblisnya yang berbentuk manusia. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan itu setan satu. Yang kedua manusia. Nah, jadi setelah kultum ini, kalau ada mereka yang berpendapat demikian, masih juga dia kalau rajin sholat takut cepat mati, maka berarti dia tergoda oleh alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Hatinya dibisikkan oleh setan, harus dilawan. Sebabnya karena kata Allah, likulli ummatin ajal, setiap umat sudah ditentukan umurnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah nyampe, kalau umur sudah nyampe, tidak bisa ditunda biarpun 1 menit. Minta dipanjangin nggak bisa. Wa la yastaqimun, atau pengen buru-buru mati nggak bisa. Karena pada hakikatnya kematian itu sudah ketentuan dari Allah, sudah ditulis di Lauh Mahfuz sejak ribuan tahun sebelum kita diciptakan. Nah ini, maka itulah setelah kita mendengarkan kultum ini, mari kita banyak beramal soleh. Sholat kita tegakkan, yang fardu dan yang sunnah. Rajin kita mengaji supaya jadi anak-anak yang soleh dan berguna, khususnya bagi kedua orang tuanya. Dan rajin belajar, semangat menuntut ilmu, supaya keimanan kita terjaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak pula di samping ilmu yang lain, maka pendidikan agama Islam jangan diabaikan. Baca bukunya, baca, dihayati. Kalau ada yang belum paham dan belum mengerti, ditanya kepada yang sudah paham. Bisa ditanya lewat WA, bisa lewat telepon, bisa langsung, dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan keimanan kita makin kuat hari demi hari, bukan makin menurun. Yaitu kita pahamkan bahwa sesungguhnya keimanan itu tercakup, seperti Jumat yang lalu sudah tercakup 6 poin. Yakin adanya Allah, 1. 2, yakin adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, yakin adanya kitab-kitab Allah, yaitu khusus umat Islam kitabnya Al-Quran. Yang keempat, yakin adanya Rasul-Rasul Allah yang diutus oleh Allah
yang membawa kitab suci. Bagi umat Islam, kita yakini Rasul-Rasul Allah yang membawa, yang mengajarkan agama kepada kita sampai saat ini. Yang kelima, kita yakin bahwa sesudah ada alam semesta ini akan berakhir dengan adanya hari kiamat. Yang kelima, yang keenam, maka kita yakin bahwasanya rukun iman yang keenam adalah percaya kepada takdir Allah, baik takdir yang baik dan yang buruk, merupakan ketetapan dari Allah. Kalau pada saat ini pandemi belum berakhir di negeri kita, di kampung kita, di RT kita, di RW kita, bahwa itu sesungguhnya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masihkah kita takut kepada Allah atau kita takut kepada corona? Siapa yang takutnya kepada Allah dijamin masuk surga. Yang takutnya kepada corona, Allahnya tidak ditakuti, sehingga gara-gara corona dia berhenti ngaji, berhenti sembahyang, maka murtadlah dia. Maka yang wajib kita takuti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini barangkali sebagai kultum pada Jumat hari ini, kita ambil kesimpulan bahwasanya ajal atau kematian itu adalah ketetapan dari Allah. Tidak ada yang tahu ajal kita, umur kita, kapan matinya, di mana matinya, di mana dikuburkannya, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan kultum pada pagi hari ini bermanfaat. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.